Selamat pagi Bu Tia, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Chelsea, Ivana, Darlin, Shin, Stephen, Alvin, dan juga Gerson. Kami akan memaparkan materi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Awalnya, hubungan bangsa Indonesia dengan Jepang itu baik. Tapi sejak munculnya budaya Seikirei atau budaya membungkuk ke Dewa Matahari, disinilah Indonesia merasa sudah tidak wajar dan mulailah pemberontakan Indonesia ke Jepang. Ya seolah-olah kita ini bulatnya mereka. Yudi, kayaknya memang ada yang tidak beres ini. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang terbagi menjadi dua, yaitu perlawanan kooperatif dan non-kooperatif. Perlawanan kooperatif yaitu perlawanan dengan membangun kerjasama dengan pemerintah penjajah untuk menghindari adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Contohnya, tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam organisasi putra, yaitu seperti Soekarno untuk mempelajari teknologi, persenjataan, dan lain-lainnya. Perlawanan non-kooperatif atau perlawanan gerakan bawah tanah, yaitu gerakan perlawanan yang dilakukan secara diam-diam. Gerakan ini banyak yang dilakukan oleh kelompok pemuda yang menginginkan kemerdekaan tanpa harus menjalin kerjasama dengan Jepang. Kita yang mulia itu. Beberapa contoh perlawanan non-kooperatif. Yang pertama adalah kelompok Soekarni. Kelompok Soekarni ini menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan dan membuka kebohongan propaganda Jepang. Kita harus rebut kemerdekaan kita sendiri. Udah capek kalian udah capek kan? Terus diremehkan, dibohongi terus sama orang-orang Jepang. Ayo ya guys, bangkit dia harus kita kembali kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah kelompok Sultan Syahrir. Kelompok Sultan Syahrir ini mengajak para pemuda-pemudi untuk mempersiapkan diri menyambut kemerdekaan Indonesia pada saat kekalahan Jepang nanti. Guys, ini dulu guys, para pemuda-pemudi. Kita harus mempersiapkan kemerdekaannya kita karena Jepang ini sudah kalah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Ahmad Subarjo. Kelompok Ahmad Subarjo ini membangun asrama Indonesia Merdeka dan menghimpun para pemuda untuk belajar tentang nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Harus mempersiapkan diri. Semangat. Pada 11 Januari 1942, Jepang mulai menyerang ladang minyak Hindia Belanda di Kalimantan Utara. Keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah Indonesia merupakan akibat dari propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Jepang memiliki tujuan yaitu untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar tidak melakukan perlawanan. Kekejaman yang dilakukan oleh Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang di mana rakyat yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Tidak hanya itu, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dahli untuk bersekolah atau bekerja sebagai perawat. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kenpetai dan disekap di kampung-kampung yang tertutup menjadi wanita penghibur. Kondisi inilah yang menambah penderitaan rakyat Indonesia sehingga membuat rakyat membenci pemerintah Jepang. Oleh karena itu, timbullah sebagai perlawanan di berbagai negara. Perlawanan tersebut disebut dengan perang melawan tirani. Tujuan utama Indonesia melawan tirani Jepang adalah untuk menjadi negara yang merdeka dan terlepas dari segala bentuk penjajahan dari negara lain. Perang tirani yang pertama yaitu perlawanan rakyat Aceh angkat senjata, perlawanan di Singaparna, perlawanan di Indramayu, perlawanan rakyat Irian atau di Papua, organisasi Jepang yaitu peta di Blitar angkat senjata. Latar belakang terjadinya perang rakyat Aceh angkat senjata yaitu karena melihat kekejaman dan kesewenangan Jepang terutama terhadap Provinsi sehingga rakyat Chot Pieng melakukan perlawanan. Ternyata Jepang masuk ke Indonesia untuk memperbudak kerja paksa kita. Saya pikir makanan merdeka jadi. Ternyata deh tambahan curi negara apa? Kita kayaknya memang sudah harus lakukan perlawanan ini karena Jepang sudah benar sekali ya. Perlawanan rakyat terjadi di Chot Pieng dipimpin oleh Abdul Jalil.
merupakan ulama muda sekaligus guru mengaji di Chot Pieng, Aceh. Di Lok Seumawe, Abdul Jalil menggerakkan rakyat dan para santri di Chot Pieng. Namun gerakan tersebut dianggap Jepang sebagai tindakan berbahaya, sehingga Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Abdul, jangan seperti itu. Itu adalah tindakan yang berbahaya. Kami ini semua membuat ini untuk kebaikan kami semua. Tidak, ini bukan untuk kebaikanmu, tapi ini juga sudah kelewatan. Kita harus hentikan ini juga. Begitu lihat saja nanti. Namun dikarenakan ajakan tersebut ditolak, sehingga pada tanggal 10 November 1942, pasukan Jepang menyerang Chot Pieng. Pertempuran tersebut berlanjut hingga pada 24 November 1942 saat rakyat melakukan sholat subuh. Kemana nih? Aceh sudah serang. Ya bagaimana ini, Pak? Karena diserang oleh Jepang, rakyat dengan sekuat tenaga melawan, bertahan bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Dengan ketiga, Jepang berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Chot Pieng, di mana keberhasilan itu membuat masjid dibakar, pengikut Abdul Jalil banyak yang terbunuh, terdesak, dan berusaha meloloskan diri dari pasukan Jepang. Perlawanan yang kedua merupakan perlawanan Singaparna. Latar belakang perlawanan ini, rakyat dipaksa untuk mengikuti ritual Seikirei atau upacara untuk menghormati Dewa Matahari dengan membungkukkan badan ke arah timur. Rakyat Singaparna yang sangat religius ini dan berjiwa patriotik membenci dominasi asing sehingga mereka membenci pemerintahan Jepang, apalagi perilaku atau kebijakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Cepatlah berlututlah kepada Dewa Matahari. Hormatilah kepadanya. Cipin orang Jepang, karena disuruh kita nonton terus. Di agama Islam nggak ada ajaran begitu. Perlawanan dimulai di bawah pimpinan Kiai Sainal Mustafa, seorang ajengan dari Sukamana. Awalnya ada utusannya Jepang untuk melakukan perundingan dengan Kiai Sainal Mustafa. Kias Mustafa, kita harus melakukan perundingan. Namun juga kamu harus melakukan juga budaya sekret karena Dewa Matahari adalah Dewa kekuatan kami. Mana bisa begitu, kita lakukan pertemuan untuk perundingan, bukan untuk menyembah Dewa Matahari ini. Tetapi karena sikap utusan dari Jepang yang sombongnya dan congkak untuk menunjukkan bahwa kedudukannya Jepang itu kuat, jadi muncul amarah bagi pengikut Sainal Mustafa sehingga utusan Jepang tersebut dibunuh. Adalah Jepang, di mana tugas kami itu adalah menjadi penguasa. Kalau begitu kita harus mundur. Setelah kejadian ini, pertempuran terjadi kurang lebih 1 jam di kampung Sukamana. Karena pasukan yang besar dan senjata yang lengkap, Jepang berhasil mengalahkan pasukan Sainal Mustafa. Sainal kemudian ditangkap Jepang dengan 27 pengikutnya diangkut ke Jakarta untuk dihukum mati. Kamu telah ditangkap untuk membunuh teman saya. Tolong gue, tolong. Perlawanan yang ketiga adalah perlawanan rakyat Indramayu. Latar belakangnya itu, tentara Jepang bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu yang hidup dengan sengsara. Mereka harus menyerahkan seluruh hasil panen padinya kepada Jepang, yang mana kebijakan ini membuat rakyat sangat menderita. Kerja cepat, namanya ini. Perlawanan terjadi di Desa Kaplongan pada bulan April 1944. Pada bulan Juli, muncul perlawanan di Desa Cidempet dengan semboyan lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Sengsaranya hidup kami sudah menderita, panen kita sudah diambil, tidak ada sisa pun yang ada untuk kami. Kami tidak boleh membiarkan ini. Kami harus melakukan perlawanan kembali. Namun rakyat tidak berdaya karena Jepang yang mempunyai tentara dan senjata yang lengkap. Yang keempat adalah perlawanan rakyat Papua atau perlawanan rakyat Irian. Latar belakang perlawanan, rakyat Papua diperlakukan semena-mena oleh Jepang seperti dipukul dan dianiaya, sehingga wajar jika rakyat Papua melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Dede, apakah ini orang Jepang semena-mena sama kita, padahal dia sudah janji untuk melindungi kita. Gerakan di Papua terkenal dengan gerakan Koreri yang berpusat di Biak. Gerakan Koreri yaitu gerakan yang menjadi wujud kekecewaan rakyat Papua atas tindakan Jepang dengan basis perlawanan di Biak.
Pasukan perlawanan ini dipimpin oleh El Rumkhorem dan mereka melakukan perlawanan dengan senjata sederhana tanpa rasa takut dan gentar. Mereka juga menggunakan taktik perang gerilya. Taktik perang gerilya adalah cara berperang dengan menggunakan taktik pertempuran yang tidak konvensional seperti bersembunyi-sembunyi, serangan mendadak atau penyergapan, dan bergerak dalam unit kecil. Perang di Irian juga meluas ke Yapen Selatan, di mana daerah ini dipimpin oleh Silas Papare dan berlangsung sangat lama, bahkan tentara Jepang dapat dikalahkan oleh Papua. Hal ini menunjukkan keuletan rakyat Irian menghadapi kekejaman Jepang. Yang kelima, peta di Blitar angkat senjata. Perang ini dilakukan oleh organisasi Jepang sendiri, yaitu peta. Latar belakangnya itu melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman dan penindasan Jepang, seperti masalah pengumpulan padi, Romusha, sikap sombong Jepang, dan para pelatih Jepang sering merendahkan bumi putra sehingga menimbulkan sakit hati dan kebencian. Oleh karena itu, anggota peta berencana melakukan perlawanan. Kerja cepat namanya. Ini tidak bisa kubiarkan. Ini bukan hanya melindungi Indonesia, tapi malah membuat Indonesia lebih menderita. Saya dan kawan-kawan harus melakukan perlawanan terhadap Jepang. Kronologi perlawanannya, pada tanggal 29 Februari 1945, Supriyadi dan kawan-kawan mulai melancarkan pergerakannya. Setelah Jepang mengetahui penyerbuan tersebut, Jepang langsung mendatangkan pasukannya di Blitar. Beberapa pasukan peta ditangkap, ditahan, dan disiksa, tetapi ada juga yang beberapa yang tidak mengikuti perintah dari pasukan Jepang. Mereka memilih untuk melakukan perlawanan dan membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Dalam menghadapi peta ini, Jepang sempat kewalahan dan terus mengarahkan pasukannya, tetapi pasukan Supriyadi tetap bertahan. Jepang melakukan tipu muslihatnya, yaitu Kolonel Katagiri pura-pura menyerah dan bertukar pikiran dengan pasukan peta secara lemah lembut. Pasukan peta menyesal atas perbuatannya terhadap Jepang dan berjanji untuk setia. Baiklah, kami dari pasukan militer Jepang akan menjela dari sini. Kalian akan diterima kembali dan tidak akan lagi dibawa ke akademi militer. Apakah itu sudah cukup? Baik, kami minta maaf atas keburukan kami. Kami berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Mereka tidak sadar bahwa mereka masuk ke dalam perangkap sehingga mereka dilucuti senjata dan ditawan, diangkut ke markas ke Beta Blitar. Tidak lama perlawanan peta yang dipimpin Supriyadi mulai kalah. Mereka ditangkap dan diadili di Mahkamah Militer Jepang, Jakarta. Ada yang dihukum mati dan dipidana seumur hidup. Kesimpulannya, setelah melihat perjalanan rakyat Indonesia dalam menghadapi Jepang, kita harus tahu bahwa perjuangan mereka sangatlah luar biasa. Dari para pejuang ini, kita dapat belajar dari mereka bahwa tidak ada satupun kata menyerah dan terus berjuang untuk membuat Indonesia merdeka. Sekian dan terima kasih.